Alhamdulillah al-Fattah al-Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'alumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'inda al-malik al-'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadana ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa salat zuhur berjamaah bersama-sama, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dilipat gandakannya pahala. Ini berhubungan dengan masa hidup umat-umat manusia. Kalau kita perhatikan salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, kata beliau, umur umatku ini adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau lebih daripada itu, umur seseorang lebih daripada itu merupakan bonus. Nah, yang dalam hadis lain itu disebutkan, kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amal ibadahnya bagus. Nah, umur yang dimiliki rata-rata oleh umat Rasulullah SAW ini, kalau dibandingkan dengan umat terdahulu seperti di masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu sangat jauh berbeda. Nabi Nuh itu berdakwah beliau di umat beliau itu dalam Al-Quran diabadikan rentang waktunya adalah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Berarti umur beliau itu kurang lebih ada 1000 tahun. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu ini ada perubahan. Jadi secara fisik berubah, jumlah umur pun, usia itu juga berubah. Dalam riwayat lain juga, ini hadisnya sahih juga, disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu ketika turun ke bumi, ke dunia ini, umur beliau panjang atau tinggi beliau itu adalah situ nadhiraan, 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih setengah meter. Jadi ada 30 meter. Nabi Adam itu kita turun ke dunia. Jadi umat dahulu itu secara fisik besar, umur panjang. Nah, ini tentu kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur panjang seperti ini tentu lebih banyak dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan tugas kita ini sebagaimana dalam Al-Qur'an itu disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW ternyata adalah dengan memberikan banyak bonus-bonus dalam beribadah. Ada waktu-waktu tertentu yang mana dalam waktu-waktu tertentu itu memiliki keistimewaan dibandingkan waktu yang lain. Nah, ini merupakan keistimewaan yang didapatkan oleh umat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Nah, apa bulan mulia ini? Jadi bulan mulia ini adalah di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Orang-orang jahiliyah itu kan terkenal dengan etika yang buruk, itu akhlak yang buruk, itu. Jadi perkelahian, peperangan antar suku dan kabilah itu sangat rentan terjadi. Bahkan dalam perkara yang sepele, hal-hal yang kecil itu bisa memancing perkelahian, bahkan peperangan antara kabilah. Tetapi ketika tiba di Ashhurul Hurum ini, bulan mulia ini, mereka menghentikan peperangan gencatan senjata sementara. Nah, apa saja bulan Ashhurul Hurum ini? Ini ada 4 bulan dalam kalender setahun Hijriah itu, yaitu bulan Rajab ini sendirian, dan 3 yang mutawaliyat. Mutawaliyat itu artinya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ada 4 bulan ini. Nah, kalau yang kita lihat di kalender, sekitar 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Nah, dan bulan Rajab ini tadi termasuk Ashhurul Hurum.
Kenapa jadi mempersiapkan untuk masuk bulan Rajab ini penting gitu. Yang pertama karena bulan Rajab ini adalah Ashhurul Hurum, karena ini bulan mulia. Bulan mulia ini kita disuruh memperbanyak frekuensi ibadah gitu. Dan amal ibadah kita juga dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pentingnya kita memahami untuk meningkatkan ibadah bulan Rajab ini adalah persiapan untuk menyambut syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau selama ini dalam pekerjaan kita selalu mempersiapkan, ada planning ketika melakukan pekerjaan, bahkan ada plan A, plan B, ada rencana A. Maka dalam ibadah seharusnya ini kita perhatikan. Karena apa? Karena itu merupakan bekal kita menuju ke akhirat. Nah, bulan Ashhurul Hurum ini, yang di bulan Rajab ini, tentu banyak ibadah-ibadah yang bisa kita tingkatkan. Banyak pilihan-pilihan. Cuma setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi itu. Yang pertama, ibadah yang perlu kita tingkatkan adalah satu, sholat. Maksud di sini adalah sholat sunnah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah zikir. Zikir ini bentuknya macam-macam. Memang zikir itu lebih identik dengan la ilaha illallah. Cuma sholawat, subhanallah, tasbih, tahmid, alhamdulillah itu juga bagian daripada zikir. Nah, yang keempat itu adalah sedekah. Nah, 4 macam ini yang bisa menjadi pilar lah untuk kita meningkatkan ibadah dalam bulan Ashhurul Hurum ini. Nah, tentu selain 4 ini ada satu hal lagi yang itu pasti kita kerjakan nanti di bulan Ramadan, yaitu puasa. Puasa as-shaum itu. Cuma 4 ini yang jadi hal dasar bisa kita tingkatkan. Yang pertama dulu adalah sholat. Nah, perlu kita pahami adalah sholat ini ada 2 macam. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, wajib itu cuma 5, yaitu sholat 5 waktu. Cuma itu saja yang wajib. Kalaunya lebih ya tidak boleh tuh. Standarnya memang seperti itu. Nah, lalu untuk meningkatkan ibadah sholat ini bagaimana? Tentu memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini tentu banyak variasi-variasinya. Ada yang jenisnya sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ini yang selalu menyertai sholat. Ada yang memiliki waktu tersendiri seperti sholat duha, sholat malam itu kayak witir ataupun tahajud. Nah, ini yang bisa ditingkatkan. Kenapa jadi memperbanyak sholat? Nah, karena sholat itu adalah ibadah yang merupakan tiang agama, dan sholat ini adalah tanda seorang muslim. Dan juga dalam sholat ini ada salah satu gerakan, salah satu rukun yang itu merupakan posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan seperti itu, posisi paling dekat. Apa itu? Sujud. Nah, dan sujud ini juga yang menyebabkan iblis keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab sujud ini. Nah, karena sujud ini merupakan posisi yang paling mulia, dan itu ada di mana? Dalam sholat. Dalam puasa tidak ada sujud. Zakat tidak ada sujud. Haji tidak ada sujud. Jadi kalau kita lihat di antara semua ibadah itu memiliki karakteristik masing-masing, ada tersendiri itu. Dan sujud itu hanya ada di dalam sholat. Ini istimewanya sholat itu. Kenapa jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat? Nah, dalam sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, atau bahasa lain itu disebut dengan sholat sunnah rawatib, ada 2 tipe nih ulama fikih itu membahas. Yang pertama ada yang namanya sholat sunnah muakkad, dan yang kedua ghairu muakkad. Muakkad itu adalah yang memang dianjurkan Nabi, sangat Nabi menganjurkannya tuh luar biasa. Kalau yang ghairu muakkad ini sholat sunnah yang Nabi tidak mengerjakan. Nah, yang mana yang penting? Ya tentu kalaunya muakkad itu tentu lebih utama daripada ghairu muakkad. Tetapi dalam hal
dapat yahsulu 'alas thawab, dapat pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini ya bisa kita kerjakan, baik yang muakkad ataupun ghair muakkad, karena sama-sama ada dalilnya, cuma tipenya saja yang berbeda. Nah, itu sholat tadi. Lalu yang kedua yang bisa kita perbanyak lagi adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa jadi membaca Al-Quran itu penting? Nah, di antara semua mukjizat Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa kita lihat karena tidak sezaman dengan beliau. Apa yang masih bisa kita lihat? Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat nabi-nabi ini dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, setiap nabi itu memiliki keistimewaan. Nah, yang keistimewaan itu disebut dengan mukjizat. Mukjizat nabi ini akan berbeda dari satu masa dengan masa yang lain. Sesuai bahasa, mukjizat itu melemahkan, artinya membuat orang lain tidak mampu. Nah, coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam dan kita bandingkan film-film yang berkaitan tentang Mesir kuno. Itu kalau kita lihat tentang Mesir kuno, film-film misalnya The Mummy, macam apa, pasti akan memperlihatkan tentang kekuatan sihir. Mesir kuno tuh sihir tuh, piramid, ada dewa, nah macam-macam. Sihirnya sangat kuat di Mesir kuno itu. Nabi Musa diutus di umat yang seperti itu. Makanya kalau kita lihat cerita Al-Quran itu, musuh Nabi Musa itu, lawan tandingnya itu siapa? Tukang sihir. Nah, Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat kayu itu bisa jadi ular, dan itu yang mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Bahkan tukang sihirnya itu kan ketika kalah pertandingan lain 4-0 bang, atau uji coba aja. Nah, langsung beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, langsung kontan. Bahkan kan diancam Fir'aun, kalian akan disiksa, tidak masalah, yang penting kami beriman dengan birabbi Musa, dengan Tuhannya Nabi Musa. Itu zamannya seperti itu karena sihir di masa Fir'aun itu di Mesir kuno itu kuat. Jadi Nabi Musa dapat itu. Bahkan setelah itu kan Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkat tadi. Bayangkan nih kita di Trisakti, lautnya belah sampai ke Surabaya. Tiket kapal rugi. Wah, rugi coy kapal. Kenapa? Lautnya belah nih, bisa jalan. Nabi Musa itu bisa dilihat pakai mata. Dan umat dahulu itu juga mukjizatnya fisik, bentuknya yang bisa kelihatan. Nah itu di zaman Nabi Isa, langsung aja Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya adalah mengobati orang sakit. Jadi menyembuhkan penyakit itu sangat didambakan masyarakat. Puncaknya adalah Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW hidup di mana sastra Arab tuh lagi di puncak-puncaknya. Sastra bahasa lagi puncak-puncaknya. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Oh, bahkan orang-orang kafir Quraisy itu saking tidak bisa menandingi Al-Quran, bahasanya luar biasa, mereka mengatakan apa? Ini sihir. Nabi Muhammad penyihir karena bisa merubah orang. Nanti mendengar Al-Quran langsung berubah. Jadi kalau kita baca sejarah itu tidak ada satupun tokoh Quraisy menyebutkan Al-Quran ini bermasalah bahasanya, saking indahnya. Ini pasti bukan bikinan manusia nih, bahasanya yang luar biasa. Nah, ini yang qiraatul Quran ini, tilawatul Quran ini yang harusnya kita sebagai umat muslim kita perbanyak, kita berbanyak tadi. Kenapa? Karena ya ini mukjizat luar biasa ya, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin penutup di siang hari ini, Al-Quran ini semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu dapat pahala. Membaca nih, kita baca. Membaca Al-Quran, tahu makna ataupun tidak tahu dapat pahala. Itu sudah. Membacanya lancar, fasih, tajwidnya bagus, dapat pahala. Masih belajar
Membacanya ya apa nih, masih perlu perjuangan lah, dapat pahala juga. Bahkan dalam hadis itu kan disebutkan Rasulullah secara khusus yang membaca Al-Qur'an itu ia tak baca Al-Qur'annya itu kayak sulit, bahasa Banjarnya bejujuk, bahasa Indonesianya mungkin gegep lah. Itu dapat 2 pahala, pahala membaca dan pahala kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Itu membaca. Mentadaburi, sekarang sudah banyak terjemahan Al-Qur'an sambil membaca, baca ayat satu ayat ditadaburi, baca terjemahannya. Kalau tidak tahu bahasa Arab, dapat pahala. 2 pahala sudah. Mengamalkan dalam isi Al-Qur'an. Tentu tidak langsung semua, ada fase-fase di ayat ini bisa. Nah, itu juga bagian daripada pahala. Maka sayang sekali di momen Asyhurul Hurum ini yang pahala dilipat gandakan, ibadah-ibadah ini tidak kita perbanyak itu. Ya misalnya dalam sehari itu ada setengah halaman membaca, jadi 1 halaman, ada peningkatan itu. Kenapa? Karena selain di Asyhurul Hurum itu sendiri memiliki pahala yang banyak, ini juga persiapan kita di bulan Ramadan. Agar apa? Agar mental kita, pikiran kita tuh sudah siap untuk menyambut bulan mulia, yaitu bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan di Asyhurul Hurum ini kita bisa meningkatkan ibadah dan kita bisa memaksimalkan aktivitas kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.